Semua sekolah bukannya udah daring ya? Hah? Oh iya? Halo Ces, balik lagi sama kita di BBC atau Bincang-Bincang Club. Kali ini kita mau bahas tentang sekolah daring atau online versus sekolah offline atau face to face. 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus Coronavirus pertama kali di Indonesia. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Tidak lama kemudian, hampir semua kegiatan dilakukan dari rumah, mulai dari bekerja sampai kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan kacamata pelajar, banyak hal yang harus berubah, sebagian orang senang, sebagian orang tidak. Tentunya, banyak hal yang tidak bisa dilakukan seperti biasanya, seperti ngumpul tugas, diskusi di kelas, melihat temanmu gagal dalam presentasi. Tapi belajar dari rumah juga ada untungnya bagi sebagian orang yang senang di rumah, seperti efisiensi kerja yang meningkat, tidak perlu menggunakan transportasi, bahkan kita tidak harus perlu memakai celana. Jadi gimana Tran, kau kan masih sekolah, kaulah dulu. Kalau menurutku sih, aku berusaha untuk nyaman di sekolah online atau daring di situasi yang ini. Karena juga sebagian besar di sekolah offline atau face to face juga bisa kita dapatkan di sekolah online atau daring. Keuntungan-keuntungan dari sekolah daring ini juga ada banyak sih. Kayak misalnya waktu luang yang bisa kita isi dengan kegiatan yang positif. Terus mengasah bakat atau skill kita, kalau misalnya ada yang bermain musik bisa mengasah bakatnya. Terus kalau misalnya ada yang olahraga atau bisa dapat main basket. Terus buat yang main game, bisa waktu luang membantu orang tua. Dan yang paling penting juga kita kemungkinan besar lebih terhindar dari virus Coronavirus. Iya juga sih. Cuman pembahasan kita kayaknya harus kita batasi, karena kan kita sama-sama setuju gitu kan sama orang-orang yang berada di daerah terbelakang, misalnya daerah Papua atau tempat-tempat lain lah gitu. Karena mereka kan pasti lebih efektif kalau belajar langsung di sekolah atau face to face. Karena ya banyak alasannya kenapa mereka lebih efektif di kelas offline. Apalagi yang terkena dampak signifikan dari virus Coronavirus ini kan pasti daerah-daerah yang istilahnya maju atau menengah gitu, karena daerah-daerah itulah yang transportasinya itu memadai, jadi penyebaran virus semakin besar kemungkinannya di daerah-daerah maju atau menengah itu. Berdasarkan beberapa web yang akan kami link di deskripsi adalah berikut. Yaitu yang pertama, students learn more than they do in traditional courses. Itu menurutku pas sekali sih, karena kita pasti bisa banyak belajar di Google daripada di traditional class. Karena jelas nggak ada yang bisa ngalahin search engine yang sekarang ini kan. Apalagi kalau pelajar tersebut memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, tentu proses belajar mengajar yang diadakan secara daring akan lebih cepat kepada pelajar tersebut, karena mereka tinggal mencari di Google saja. Yang kedua yaitu retention rates are higher with online learning, atau daya ingat seseorang itu lebih kuat saat belajar online. Kalau menurutku sih, penjelasan yang kedua ini tergantung dari orang masing-masing ya. Kalau memang benar-benar dia mau belajar, pasti dia daya ingatnya kuat juga dalam belajar suatu hal. Sama aja sih menurutku sama belajar offline. Yang ketiga itu online learning requires less of a time investment, karena
karena kan online itu tinggal ketik-ketik atau buka laptop, atau sekarang bisa pakai HP lebih mudah lagi dibanding yang sekolah tradisional itu mesti masuk kelas, buka buku, nulis segala macam, yang pastinya membutuhkan banyak waktu dibandingkan kelas online. Poin keempat, more frequent assessment can reduce distraction, atau banyak tugas dapat mengurangi tingkat gangguan. Benar juga sih, karena banyaknya tugas di saat proses belajar online itu dapat mengurangi kita membuka IG, mengupdate status, atau bermain game. Atau segala hal yang tidak berhubungan dengan poin akademik seseorang. Dan yang kelima itu e-learning is the greener option. Menarik sih, karena di sini kata websitenya itu e-learning mengurangi emisi karbon dioksida dan segala macam yang berhubungan dengan pemanasan global seperti itu kan. What? Bro, what are you talking about, man? Karena ya, cukup masuk akal, karena untuk transportasi ke sekolah sendiri pasti mengemisikan karbon dioksida, terus belum lagi AC, belum lagi pompa air yang memakan listrik ya. I am the one, the way your son don't need a gun to get Kelas online hanya bahkan membutuhkan smartphone. Nah, tadi kan itu keuntungan dari kelas daring atau online. Sekarang kita masuk ke kelas offline atau face to face. Ada juga keuntungannya. Salah satu itu disiplin. Kita bisa disiplin untuk mengumpulkan tugas, disiplin waktu, disiplin dalam mengasah kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Siapa yang masuk kelas online cuma untuk absen aja? Angkat tangan. Terus yang kedua itu adalah melatih skill atau kemampuan di outdoor, seperti main basket atau futsal atau olahraga lainnya. Terus yang paling penting itu sih menurutku yang paling signifikan bedanya itu sosialisasi. Jadi ya banyak kerugian nih yang didapat kalau kita keseringan kelas online, karena kalau kita melakukan kelas tradisional kita bisa bukan bisa sih, tapi kita dipaksa untuk berkomunikasi dengan sekelas kita minimal, dan kita juga bisa melatih skill public speaking kita berdasarkan ekstrakurikuler kita masing-masing. Dan yang paling penting itu juga presentasi kan, karena di kuliah-kuliah gitu kan untuk skripsi dan bahkan di dunia kerja pasti dibutuhkan presentasi. Terus yang udah berapa nih? Terus yang keempat itu adalah lebih bertanggung jawab. Untuk poin yang keempat ini, lebih bertanggung jawab itu ada hubungannya menurutku dengan kehadiran kita secara nyata di kelas itu sendiri. Karena kita pasti lebih bertanggung jawab kalau kita hadir di situ secara nyata, bukan secara maya yang seperti kelas daring gitu. Karena kita pasti memikir kita 3 atau 4 kali untuk tidak mengerjakan PR jika besoknya kita masuk sekolah, dibandingkan kalau kita kelas online terus ada PR pasti malas. Pasti pikiran itu lebih teraplikasi ke kita saat kita belajar online, karena kita berada di dalam zona nyaman kita di rumah. Terus yang kelima itu adalah melatih nilai religius. Kalau misalnya kita di sekolah kan kita dibiasakan untuk sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa menurut agama masing-masing. Terus juga memang lebih ditekankan ke praktek kalau misalnya untuk agama. Terus kita juga bisa lebih peka. Nah, lebih peka ini aku kurang paham, coba jelaskan dulu Ton. Lebih peka itu kita bisa sama sih seperti sosialisasi, kita bisa lebih peka perasaan orang, perasaan teman kita, perasaan guru. Apalagi kan kalau misalnya kita di sekolah itu kita harus mengerti perasaan guru. Tiap guru kan beda-beda.
kita juga harus mengerti kalau misalnya kita ada masalah gitu dalam pengumpulan tugas, ada masalah gitu dalam mengerjakan tugas, atau juga ada kurang paham dalam topik pelajaran. Poin selanjutnya itu standarisasi materi. Kalau standarisasi materi, sekolah tradisional jelas ada kurikulumnya dibandingkan kelas online, walaupun kurikulum dari sekolah offline itu dimasukkan ke sekolah online, tapi kurikulum kita yang saat ini itu tidak ada cara mengatur gimana para siswa melakukan kegiatan belajarnya secara online gitu. Jadi memang sudah jelas kurikulum kita mengatur sekolah offline gitu. Terus poin selanjutnya itu tingkat kecurangan. Nah ini pasti udah tahu semua lah pasti ya, kalau tingkat kecurangan itu gampang sekali dilakukan untuk sekolah online. Misalnya kayak kita ujian gitu kan lewat Zoom atau walaupun lewat Google Classroom, pasti kita minimal bisa ngambil satu device lagi atau satu smartphone lagi di rumah untuk mencari jawaban di Google gitu, ataupun membuka kalkulator dan segala macam, dibandingkan dengan sekolah offline yang bukan kebanyakan sih, tapi beberapa sekolah yang tidak mengizinkan anak sekolahnya untuk membawa smartphone. Berikutnya itu tingkat fokus. Kalau menurutku sih tingkat fokus Relatif juga ini. belajar online sama belajar offline itu sama aja sih, tergantung siswanya masing-masing. Ada juga yang dia di sekolah offline dia memang benar-benar memang niat untuk belajar. Ada juga yang sekolah online yang daring memang malas belajar, ada juga yang betul-betul mau belajar. Tapi karena itulah menurutku relatif sih, tergantung orang masing-masing. Apalagi kan kalau tingkat fokus kita saat belajar lewat Zoom gitu katakan, kan kurang adanya pergerakan atau nampak guru menjelaskan lewat papan tulis, itu pasti sangat besar perbedaannya dibandingkan yang guru menjelaskan lewat Zoom terus merekam layar komputernya. Terus yang terakhir yaitu adalah keterampilan menulis tangan. Terbukti sih kalau misalnya kita di sekolah offline itu kita dilatih untuk lebih sering menulis catatan dari papan tulis, menulis catatan dari slide, terus menulis tugas. Beda sama daring kan. Daring kan tinggal ketik langsung siap. Tapi itu tergantung orangnya juga sih, apa dia lebih suka ngetik atau suka nulis, atau dia milih pekerjaan yang dia nanti bakalan milih pekerjaan yang lebih ngetik atau lebih nulis gitu. Nah, cuman gini. Karena kita dibatasi oleh jarak, guru-guru pada mau kita itu untuk mengetik. Karena kan kita nggak tahu tulisan-tulisan orang itu gimana bentuknya. Misalnya tidak terbaca, kita menghubungnya agak sulit. Mending kan mengetik sih, jelas, dapat dimengerti maksudnya. Berarti untuk keterampilan menulis tangan untuk zaman sekarang itu jadi berkurang peminatnya gitu untuk keterampilan menulis tangan. Walaupun di kondisi ini keterampilan menulis tangan tidak dipakai lagi dalam tanda kutip. Jadi untuk yang terakhir nih, gimana menurut untuk masalah motivasi belajar online dibandingkan dengan motivasi belajar langsung? Katanya orang-orang itu untuk motivasi dia belajar online itu seakan-akan hampir tidak ada dibandingkan dengan dia belajar langsung di kelas. Kalau menurutku sih memang benar, karena memang saat kita belajar online itu distraksi atau gangguan yang sampai ke kita itu lebih banyak. Contohnya saat kita memang udah benar-benar mau belajar, tiba-tiba notifikasi dari game masuk, notifikasi dari teman ngajak main game masuk, terus misalnya nggak sengaja ngecek IG atau apapun itu. Beda sih sama belajar offline atau langsung. Soalnya kan di situ kita benar-benar belajar. Kita dibatasi dengan penggunaan smartphone, atau memang karena jam kita di sekolah itu lebih banyak daripada kita di rumah. Jadi makanya kita benar-benar terkuatkan motivasi kita. Tapi sih sebenarnya kalau memang benar-benar kuat motivasinya, kita bisa membisukan notifikasi dari apapun itu. Yang penting kita fokus belajar.
kalau misalnya memang benar-benar niat atau ada memang kemauannya, kita bisa jadi semangat belajar atau motivasinya itu bisa berjalan dengan lancar. Pasti tetap ada solusinya gitu. Iya, tetap ada solusinya walaupun sulit. Oke, jadi gitulah pendapat kami tentang sekolah online atau daring versus sekolah offline atau face to face. Memang sih keuntungannya sama-sama banyak, cuman untuk saat ini kita harus berusaha lebih nyaman di daring sampai keadaan yang benar-benar membaik. Oke, jadi demikianlah pendapat kami. Stay safe. Stay healthy. Sampai jumpa di video berikutnya.